Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Inilah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 19 September 2024, hari Kamis pasca FOMC tadi dini hari. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share. Jadi di sini ini saya nggak baru-baru banget sih bangun ya, karena kemarin itu saya coba begadang untuk melihat. Kayaknya sih ya kemarin itu marketnya luar biasa, karena saya pengen ngelihat reaksi secara langsung sih pada saat market tuh bergerak bagaimana pada saat FOMC press con seperti apa, itu saya pengen lihat. Jadi ya alhasil kemarin saya sempat ya begadang lah ya sampai jam 3 kurang, jam 3 WITA, berarti jam 2 kurang WIB gitu. Tadi ini saya baru record nih, baru jam berapa nih, ini saya baru nge-record nih jam 9.28. Baru bangun, baru ngelihat ya, baru melek lah. Jadi di sini saya baru siapin juga apa-apa yang kemungkinan bisa saya infokan pasca FOMC tadi dini hari. Tapi sebelum saya bahas secara fundamental ya, secara FOMC, di sini nanti malam kita ada berita unemployment claim dan juga pilih Fed manufacturing index dan juga existing home sales. Dah sih, ini doang ya. Ini doang. Oke, sekarang kita lanjut untuk analisa teknikal dulu ya. Untuk yang fundamentalnya ini sudah saya siapin, cuman nanti di akhir ya. Di sini saya secara teknikal dulu. Oke, secara teknikal bagaimana? Kemarin pada saat saya buat analisa, ini kan market sebelum news ya. Ini kan ada liquidity. Liquidity level 1 diambil kemudian naik. Kemudian liquidity semua dibabat habis ya. Semua liquidity dibabat habis kemudian naik tinggi. Udah selesai. Jadi kalau kalian ada yang sempat ambil buy sell, sebenarnya itu bisa nge-buy di 2567, nge-sell juga di 2576 atau enggak di 2580. Ini kalau kalian bisa tektok bolak-balik kemarin tuh ya lumayan lah ya. Lumayan profitnya. Nah, untuk sekarang ini harga masih di bawah trendline. Ini yang sedikit funny-nya adalah harga masih di bawah trendline. Tuh ini harga nge-spike tinggi sekali ya. Walaupun di M30-nya kita sudah pernah close di atas, dan bahkan di sini kita cenderung sudah melihat all time high baru, yaitu ada di harga di 2600. Pas ya, nggak pas banget sih, ya saya pasin dah 2600 ya. Ini all time high baru. 2600 adalah all time high baru. Jadi kalau kemarin ada yang sempat buy, selamat. Dan yang sell pun di 2600, selamat. Ini FOMC ini memberikan kita pergerakan yang sadis ya, cukup sadis, 532 pip. Wow banget ya kan. Wow banget 532 pip. Saya nggak expect, makanya saya kemarin kok rasanya kemarin saya pengen begadang gitu kan, pengen ngelihat pergerakan market. Jadi wah, pergerakan market ternyata gila sih, jujur gila banget. Ini dropnya sampai 2546. Jadi kalau kemarin ada yang begadang juga nge-buy di 2550, kalian profit udah sih 100 pip. Oke, sekarang bagaimana ya? Oke, sekarang kita analisakan secara fundamental. Kita dari segi teknikal, untuk melihat penurunan ke bawah dari harga sekarang itu memerlukanlah penurunan lagi 572 pip ya, lagi 527 pip. Lagi 527 pip itu market bisa flip bearish. Jadi kalau sampai ini benar-benar flip bearish, maka bisa dipastikan ini akan menjadi bearish di bulan September. Tapi kalau nggak bisa, karena ini market sudah all time high baru ya di 2600, jadi saya rasa ini rada berat kalau marketnya mau bearish, walaupun setelah FOMC ya. Kemudian dari segi weekly, nah mengacu dengan juga di monthly juga ya. Di monthly ini kan di 2500, weekly-nya juga di 2500. Jadi kita punya waktu lagi 1 minggu adalah di lagi 1 hari 20 jam ya. Ingat, syarat dia sudah bisa naik itu sudah terpenuhi sekali lagi ya, yaitu yang dimana sudah mengambil 20 atau enggak 30% dari body candle minggu lalu. Kemudian syarat kedua adalah meretest all time high-nya ya, meretest all time high-nya, atau yang paling ekstrim adalah setengah dari body candle-nya, yaitu di 2545
kalau nggak salah ya. Di 2545 di sini. Ini adalah 3 syarat kalau market itu mau benar-benar bisa all time high tinggi. Ya, tapi ya ini marketnya masih bergerak ya kan. Kalau marketnya benar-benar ingin menunjukkan bearish power luar biasa, minggu ini harus ditutup bearish engulfing kalau bisa. Kalau minggu ini ditutup bearish engulfing, ya udah. Minggu depan kalian bisa auto sell. Ya, tapi ingat di sini ada satu area demand weekly ya. Jadi potensialnya market masih bisa turun sampai ke area demand weekly sebelum melanjutkan kenaikannya. Dan dimana kemungkinan juga ketika market cuma turun sedikit sampai 2530, 2528, market reverse naik tinggi. Wah, itu luar biasa. Tapi kayaknya sih untuk hari ini sampai besok, karena ini weekly ya, saya rasa ada berat kalau market itu mau turun sampai 2530 sih. Mungkin turunnya sampai 2545 lagi sekali ya. Cuma ngambil setengah dari body candle minggu lalu, itu aja sih. Oke, yang penting syaratnya sudah terpenuhi semua. Jadi kalau minggu ini memang bisa flip bullish lagi, ya udah, itu luar biasa sih. Sekarang kita dari daily ya. Dari segi daily kita yang pertama ini sudah tidak ada area supply lagi. Ya, kemarin kan sudah saya katakan ini potensi area supply. Potensi area supply, dan kalau dilihat potensi area supply ini memang ada, hanya saja kalau dilihat kemarin itu marketnya sudah tembus sampai 2600. Jadi ini sudah tidak bisa dikatakan sebagai area supply lagi. Jadi yang bisa saya pakai adalah penutupan candle yang ada di 2582 dan juga pergabungan dari all time high sebelumnya, yaitu di 2585. Jadi kalau kita bisa melihat ini adalah berarti ini adalah resistance daily. Kalau daily kita bisa melihat market di atas 2585, tutup di atas 2585 walaupun dia nggak break di atas all time high-nya, nggak break juga di atas 2589. Saya rasa itu bisa menjadi clue bahwa itu market bisa luar biasa naik ya. Dan kalau kita tarik VBull sekarang ya, dari swing terakhir dari sini ya, dari swing dari sini sampai sini, ini marketnya sudah kena 200% VBull. Dan kalau kita balik sekarang VBull-nya untuk mencari retracement, maka didapat area yang penting adalah 2550 adalah 38,2. Kemudian 50% ini mepet dengan all time high sebelumnya, resistance become support, dan 61,8 ini adalah area demand daily. Oke, jadi ini bisa kalian jadikan acuan kalau ingin buy, bisa di sekitaran 2531 atau enggak nanti ini lagi di 2550, atau enggak di 50%, atau enggak di 61,8. Tentunya harus dengan kondisi adanya konfirmasi. Kalau nggak bisa jangan ya, seperti itu. Kalau dilihat dari candle daily kemarin yang sudah nge-swipe atas bawah ya, ini untungnya sih ya, ini saya masih sedikit memberikan tidak terlalu bisa bearish banget. Kenapa? Karena di sini market tidak tutup di bawah 2558. Ini untungnya sih dia masih cukup naik sedikit ya di 2558,8. Ini kan di 2558,65. Dan ini tutupnya tutup kemarin tuh di 25. Kemarin itu tutupnya dan opening hari ini tuh di 2558,82. Beda tipis. Jadi kalau saya pribadi mungkin saya akan nge-buy nanti ya ketika market ini dari segi daily ini flip bullish lagi atau enggak di time frame yang kecil ya. Yang penting dari sudut pandang saya di daily, untungnya dia nggak break di bawah 2558. Jadi kalau dia break di bawah 2558 dan bahkan dia nge-break low di hari Jumat kemarin, tutup ya di bawah 2556, mungkin saya prefer buat nge-sell dan menunggu nge-buy-nya itu di 2531. Tapi dengan kondisi ini marketnya diam di sini, tidak break di 2558,65 dan juga tidak break di 2556,51, tidak tutup maksudnya ya. Break sih ya, tutupnya enggak. Jadi saya prefer mungkin beberapa jam ke depan saya prefer buat ambil buy sih. Tapi nanti ya, kita lihat time frame yang lebih kecil. Oke. Jadi kalau misalnya di time frame kecil tidak menunjukkan bisa buy di sekitaran 2558 atau enggak di 2560, ya better stay out. Better tunggu sekalian di 2531 atau enggak di
61,8-nya di area demand daily di sini. Gitu ya. Itu dari segi daily, dan ingat ini adalah resistannya. Jadi kalau dilihat sekarang ya, sekali lagi ini adalah, ini saya kasih inilah ya. Oke, berarti ini adalah orisinil, bukan orisinil sih. Ini adalah valid area resistance become support. Oke. Kemudian ini adalah resistannya saat ini. Jadi kalau diukur ya, ini memang jauh banget. Ingat ini pandangan daily ya. Ini sejauh 1116 pip. Ya, ini sejauh 1116 pip. Dan kalau dicari berarti di tengah-tengahnya adalah ini di 2531. Jadi antara 2483 dan 2469 sampai 2585 dan 2582, maka didapatlah tengah-tengahnya adalah di 2531, atau kalian bisa naikkan sedikit di 2540. Saya rasa sih sampai 25, ini kan 2531,5, mungkin bisa sampai 2540 sih. Jadi kalau menurut saya sih ini adalah area pivotnya ya. Ini adalah area pivot yang dimana yang dimana ini kalau diukur seharusnya sih itu tadi 50% sih seharusnya ya. Oke, let's see. Lihat kan tengahnya 2535 itu adalah 50% ya. Oke, jadi diingat ya. Ini untuk tengah-tengahnya ini area demand-nya itu adalah di sekitaran harga 2513 sampai di 2519. Tapi kalau kalian mau lebih presisi adalah bisa pakai Fibonacci-nya di sini. Maka akan kalian dapat 2520 adalah 61,8 ya. Tapi kalau saya pribadi sih nggak mau pakai pas ya. Ntar pakai Fibonacci aja. Begini. Oke. Ini dari segi daily. Sekarang kita pindahkan ke H4. H4 kita opening candle-nya tidak punya ekor hari ini ya. Kita opening candle tidak punya ekor atas, jadi sedikit waspada. Memang dia ini dropnya lumayan untuk hari ini, hanya saja hati-hati ya, hati-hati. Jadi kalau dilihat dari segi H4, memang ini marketnya bersih ya, ini marketnya bersih banget. Dan dilihat dari H4 sendiri yang bisa kita pakai adalah ini adalah support become resistance-nya yang ada di 2562,63 ya. Jadi kalau ada H4 close di atas ini ya, kalau ada H4 close seperti ini, better nanti kalian bisa nge-buy tipis-tipis. Tapi kalau harga masih H4 di bawah 2562, jadi better tetap nge-buy tapi di bawah. Untuk nge-sell nanti mungkin di time frame yang lebih kecil ya. Kemudian di atas 2562 masih sama kayak kemarin, yaitu ada di harga 257 ya, 2576 lah saya kasih ya. Ya naikin dikit lah, 2576,5 ya, 2676,5 inilah H4. Dan ingat ini 2585 dan 2582 adalah daily ya. Kalau kalian mau lebih clear, ingat ini adalah pandangan daily 2585 dan 2582. Oke. Dari segi H4 itu untuk bagian bawah tidak terlalu banyak yang bisa diupdate. Kemudian dari segi H1 yang bisa saya infokan dari H1 di sini, kemarin kan saya infokan ini adalah area demand ya, yang ada di 2550. Ini area demandnya sudah kena, harga langsung balik mantul naik ya. Ketika dia turun ke area demand, harga langsung ditolak naik, sehingga kalau kalian lihat di H4 ini rejection-nya cukup panjang. Apakah ini valid masih menjadi area demand? Masih ya. Ini masih menjadi area demand yang valid, karena ini walaupun dia tutup di bawah, walaupun dia tutup di dalam area demand, tapi kalau dilihat penolakannya setelah harga itu masuk ya, harga masuk tutup di dalam, harga opening candle, harga langsung lari ke atas. Jadi kalau dibilang market itu secara pas ya, jadi ibaratnya ketika market itu masuk dan pas juga menitnya itu sudah menunjukkan detiknya itu menunjukkan 59 ya. Detiknya 59, berhenti dan opening candle H1 baru langsung lari ke atas. Jadi ini masih bisa dikatakan sebagai area demand. Kalau itu boleh nggak nge-buy sekarang? Bisa, cuman hati-hati ya, ini kan masih powernya masih biris banget nih
ya, powernya masih bearish banget. Apalagi kalau dilihat ini bisa nggak saya katakan ini sebagai area supply? Kalau saya pribadi sih di sini tidak bisa saya katakan sebagai area supply. Kenapa? Karena ini dia dia datangnya itu lebih tepatnya dia tercipta karena news. Jadi kalau dilihat supply mungkin di time frame yang lebih kecil. Ya, kalau saya pribadi mungkin supply di time frame yang lebih kecil. Dan juga kalau dilihat ini kan tidak ada candle open pada jam 1 sekarang ya. Ya ini H4 sih. H4 kalau daily sih, oh ya daily udah ada ekor ya. Ini H4 nggak ada ekor atas, kemudian H1 nggak ada ekornya, M30 juga nggak ada. Jadi kayaknya sih ya, kayaknya nih market ini, wait ya, bentar, bisa nggak kita cari satu level yang kemungkinan bisa kita pakai? Oke, nggak ada ya, berarti kemungkinan marketnya ini karena di sini ini tidak bisa saya katakan sebagai area supply. Mungkin ini kalian sebutnya lebih prefer adalah seperti order block maybe, atau apa ya, unfill order atau apa sih, saya kurang tahu ya. Cuman untuk yang ini ya jujur saya kurang bisa pastikan ini sebagai area yang bisa untuk nge-sell. Itu aja sih. Karena ini datangnya dari area sideways masalahnya ya. Ini kan marketnya kan datang dari area sideways nih. Sideways naik kemudian turun. Nah, di sini makanya nih area ini yang tidak mau saya buat sebagai area supply. Kali dia datangnya itu begini ya. Habis itu drop. Nah, ini bisa jadi supply, ini bisa jadi supply, ini bisa jadi supply. Tapi karena ini datangnya dari begini ya. Begini dan di tengah-tengah ya rada berat dijadikan area supply. Itu kemungkinan ya, karena H4 juga kan di 2562 nih, 2562. Jadi kemungkinan kita bisa melihat bentuk candle tuh kayak gini nanti. Mungkin ya, kalau ini flip bullish ya, kemungkinan dia akan naik dulu, kena juga di time frame H1-nya ya, kemudian baru dia turun lagi. Nah, ketika turun dan tutup di atas 2562 secara H4, ya kemungkinan kita bisa ambil buy nanti. Itu aja sih. Kemudian di time frame 30 untuk dicari minornya ya. Untuk minor resisten terdekat ini sebentar, ini nggak ada sih. Kalau di M5 jujur ya ini lebih prefer ini M5 adalah area supply. Ya, ini supply all time high di M5. Ya, supply all time high di M5 ada di 2594 sampai di 2600, itu adalah all time high di M5. Kemudian kalau dicari lagi ada nggak supply di tengah-tengah? Supply di tengah-tengahnya ada, ini ya. Ini adalah ada supply di tengah-tengah ini. Dan pas juga adalah di 2562. Jadi kalau kalian ingin nge-sell, lebih baik tunggu harga itu naik lagi di 2562, better baru nge-sell. Kalau dicari di tengah-tengah di 2570, 2574, 2576, saya rasa sih nggak ada ya. Nggak ada yang bisa dipakai di sini. Di M5 pun di 2582 dan 2585 ini adalah drop base drop juga. Jadi mepet ya, ini juga adalah resisten daily ya kan, di M5-nya ada area supply-nya. Kemudian di 2562 ini adalah batasan H4 dan di M5-nya juga ada area supply. Ya, jadi nyambung semua. Ya, H4 inilah resisten, M5-nya ada supply, H1-nya juga ini bisa dikatakan sebagai support become resistant juga yang belum dites ya kan. Jadi potensialnya bisa ke sana harganya. Kalau gitu sekarang boleh nge-buy. Kalau dilihat ini di M5 adalah structure area demand-nya. Ya, jadi kalau kalian ingin nge-buy per video sekarang saya buat, tapi tergantung ya. Kalau market nanti turun terus sampai 2546, better stay out udah. Jangan dipaksain buat nge-buy. Kalau sekarang nge-buy, tapi kayaknya sih sudah, kalian nonton pasti kayaknya udah telat ya. Kalau nge-buy sekarang ini resikonya adalah
memang better taruh di luar area zona demand. Zona demandnya kan paling bawah tuh di 2544. Itu pun sejauh 90 pip SL-nya. Dengan target sampai di 2562. Ini sudah 1:1 risk reward rasionya. Itu good. Tapi kalau kalian ada yang nonton ini harga sudah lari, ya udah. Jadi kalau saya asumsikan ini kalian sudah nggak ada open ya. Jadi ini area demand yang bisa kalian pakai. Dan ini area supply-nya dan itu seterusnya. Oke. Jadi segitu aja ya. Kalau ada yang mau ambil buy bisa tunggu di sini atau nggak di 2540, 2531. Sabar aja. Kalau mau nge-sell tunggu di 2562 di area ini, resistennya di sini. Atau nggak sekalian tunggu di 2576 ya kan, H4 juga, atau nggak di sekalian di resisten daily 2582 seperti itu. Oke. Nah, ini tadi secara teknikal. Sekarang kita bahas sedikit secara fundamentalnya, ya. Oke, kemarin sudah saya katakan ya, bagaimana skenarionya untuk the Fed pada saat potong suku bunga. Ketika 25, otomatis USD menguat. Ketika 50, ya kalau kalian nggak percaya bisa rewind video YouTube kemarin. Saya lupa kayak di tengah-tengah sih ya. Ketika 25 itu otomatis marketnya USD akan menguat sehingga gold akan otomatis turun, dan kalau 50 50-50 market bisa menguat kemudian market juga bisa melemah. Ya benar aja ya. Cut rate 50 langsung M5 terbang, M5 ini sekalinya cut rate ya. Cut rate ya naik 330 pip. Setelah berita cut rate di sini ada yang namanya speak dari Jerome Powell. Speak dari Jerome Powell itu memberikan penurunan, dampaknya itu sampai 520 pip. Jadi ke atas 300, ke bawah 500. Itu hebat sekali. Makanya saya bilang kemarin kalau dia potong 50 itu bisa 50-50 ya, market USD bisa menguat ataupun market USD bisa melemah. Ya benar aja. Yang pertama market USD melemah, kemudian market USD menguat. Jadi sebenarnya ya apa yang dibicarakan oleh Jerome Powell kemarin malam ya, kenapa USD-nya bisa menguat walaupun suku bunganya dipotong. Sebenarnya ya kalau saya, ini pendapat saya pribadi, jadi bisa diasumsikan salah bisa benar. Jadi ini yang saya tangkap ya dari apa yang dikatakan oleh Jerome Powell kemarin malam. Ini sebelum saya bahas tentang economic projection-nya ya, ini saya bahas sedikit tentang Jerome Powell kemarin malam. Sebenarnya stance ataupun sikap dari Jerome Powell itu bisa dikatakan netral ya, campur sih, ada netral, ada dovish-nya, ada hawkish-nya. Jadi cenderung lebih ke netral, tapi dia hawkish dalam hal melawan inflasi dan PD dalam hal ekonomi Amerika tuh bakal tetap strong ya, itu. Jadi kalau saya pribadi ya, dengan apa yang dibilang kemarin walaupun cut rate-nya 50, Jerome Powell itu mengatakan bahwa mereka itu yakin kita bisa melawan inflasi sampai ke 2% seterusnya sampai ke depannya. Dan tetap bisa maintain ekonomi di Amerika itu masih strong, dan maintain tenaga kerjanya itu akan masih strong juga. Jadi itu yang bisa dikatakan sebagai sikap hawkish ya, karena dia itu PD ya. PD dalam hal ya kita bisa fight back untuk inflasi, kita bisa untuk memberikan dampak yang bagus untuk ekonomi di Amerika, kita juga bisa mempertahankan sektor tenaga kerja supaya tidak terlalu berdampak. Nah, ketika ada keyakinan seperti itu, maka itu yang dianggap sebagai sikap hawkish yang cukup lumayan bagi para pelaku pasar. Nah, dovish-nya di mana? Dovish-nya itu adalah mereka netral dulu ya. Netralnya itu adalah mereka bisa melakukan ini ya. Mereka itu nih, we can go quicker or slower or pause on rate cut if it appropriate. Ini yang bisa dikatakan netral. Jadi mereka itu bisa mempercepat potong suku bunga, bisa memperlambat ataupun bisa tidak ada potong suku bunga sama sekali. Itu yang bisa dikatakan sebagai netral stance-nya ya. Kemudian untuk dari segi dovish-nya adalah
kalau misalnya ekonominya membaik dan juga inflasinya tetap ada, kemungkinan ya potong suku bunga akan lebih dikuatkan lagi itu. Jadi kalau bisa dikatakan dengan adanya potong suku bunga pun itu tidak membuat Jerome Powell itu mengatakan inflasi akan tetap sesuai target di sekitaran 2%-an itu kan. Kemudian target dari tenaga kerja akan masih strong ya. Dari segi labor market akan tetap bisa di-maintain. Ekonomi Amerika masih akan strong. Jadi ya benar-benar ya sikap itu sendiri ya, sikap itu yang dinyatakan stance untuk bisa hawkish. Untuk dari segi jangka panjang ya, ini sekarang jangka panjang. Dan untuk jangka panjang ingat ada potong suku bunga. Oke, otomatis jika suku bunga dipotong, otomatis USD akan melemah. Apakah bisa USD menguat ketika potong suku bunga? Bisa. Tetapi hanya saja pada saat berita-berita tertentu. Berita-berita tertentu itu maksudnya adalah, sekali lagi, suku bunga ini kan berdampak ke seluruh sektor yang ada di ekonomi. Mau itu kalian sebutnya adalah GDP, kalian sebutnya inflasi, kalian sebutnya tenaga kerja, kalian sebutnya penjualan retail, kalian sebutnya itu ada manufaktur dan juga sektor jasa, semua itu pasti berdampak karena suku bunga. Jadi USD bisa menguat walaupun suku bunganya turun, karena ketika suku bunga turun USD memang melemah. Ya, karena orang-orang tidak mau untuk menabung lagi dan untuk yieldnya ataupun hasil obligasi otomatis juga akan turun. Ketika mata uang turun, hasil obligasi turun karena suku bunga turun, maka itu bisa untuk menopang perekonomian lagi. Ketika ekonominya membaik, otomatis contohnya adalah sektor tenaga kerja. Sektor tenaga kerja dari yang kemarin misalnya penganggurannya ekstrim ke 4,3 gitu kan, kemudian NFP-nya bisa naik lagi di atas 200.000. Kemudian untuk pertama kalinya mungkin dari sektor penjualan rumah bisa naik. Kemudian dari segi ISM manufaktur bisa di atas 50, services bisa keluar di atas 55. Kemudian dari segi GDP bisa strong di atas 3%. Kemudian juga bisa dari retail sales yang kemudian mungkin aja nanti ujung-ujungnya bisa ke 2%, bisa tinggi, ya udah itu. Jadi ketika dengan suku bunganya dipotong tetapi ekonominya meningkat, ya itu bisa tetap menopang USD menguat menguat kembali ya, tidak menutup kemungkinan walaupun suku bunga rendah, tapi dari segi ekonominya masih strong, ya udah orang-orang tetap akan pro terhadap indeks dolar itu sendiri. Ya, seperti itu. Jadi jangan mengartikan kalau suku bunganya dipotong otomatis USD-nya akan melemah. Ya, itu memang melemah. Long run-nya itu bakal bisa melemah dari segi mata uangnya dan juga hasil obligasinya. Tapi kalau dari segi sektor ekonomi, kita melihat dari sektor makro ataupun global, ya itu akan bisa bagus untuk ekonominya gitu loh. Jadi inilah kalau kalian mau bicara dari segi fundamental itu kalian harus nyambungin semua sektor yang ada. Makanya kalau kalian tanya ini saya belajar fundamental dari mana? Ya, saya belajar fundamental tuh kayak belajar skripsi. Hubungan antara ini dan ini, pengaruh ini dan ini. Kayak gitulah contohnya ya. Oke, di sini saya akan bahas sedikit tentang economic projection yang sudah keluar ya. Ini adalah economic projection pada saat di bulan Juni dan ini adalah economic projection pada saat tanggal 18 September kemarin. Ya. Pada saat bulan Juni kita bisa melihat bahwa untuk GDP-nya di angka 21, unemployment rate 4, PCE-nya 2,6, kemudian core PCE 2,8, suku bunga diperkirakan 5,1. Ya, ini pada saat Juni lalu ya, 3 bulan sebelumnya. Nah, sekarang kemarin ya lebih tepatnya GDP-nya itu direvisi turun. Ya, ini kalau kalian mungkin saya pasin dikit ya. Oke, segini. Ini kenapa nggak pas dah? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ya, seperti inilah ya. Oke, sip. Oke, dari yang Juni kemarin 2,1. Sekarang direvisi ke
ya. Oke, kayaknya ini sih bisa kelihatan ya, sorry. Ini sebelumnya 2,1, keluarnya 2, direvisi turun ya. Berarti dengan kata-kata strong ekonomi itu saya rasa agak sedikit khawatir. Kemudian dari segi tingkat pengangguran diperkirakan akan di angka 4,4 pada akhir tahun ini, ekstrim ya, puncaknya itu di 4,4. Jadi kalau kita lihat untuk saat ini tingkat pengangguran di Amerika itu adalah sebesar 4,2%. Ya, tingkat pengangguran sekarang adalah 4,2%. Jadi kalau dilihat proyeksi ke depan adalah puncaknya sampai ke 4,4. Kemudian dari segi core PCE-nya itu diperkirakan di angka 2,3 sampai akhir tahun, dan core PCE di sini akan turun juga ke 2,6. Jadi ini sejalan ya, sejalan dalam artian untuk tingkat suku bunga itu adalah di sekitaran 4,4. Jadi ini sejalan dengan dampak dari suku bunga yang kemarin cukup tinggi. Dan sekarang pun masih cukup tinggi sebenarnya. Jadi dengan suku bunga yang masih 5%, oke. Sekarang adalah untuk tingkat suku bunganya adalah di angka 5%. Ya, untuk sekarang adalah range dari suku bunga di Amerika adalah 4,75 sampai 5%. Jadi dengan angka 5% tersebut diprediksi sampai akhir tahun 2024 GDP di Amerika adalah sekitar 2%. Kemudian tingkat penganggurannya akan masih cukup tinggi, yaitu ekstrim sampai 4,4. Kalau beyond 4,4 ya saya rasa masih sedikit worry sih ya. Karena kalau kemarin kan ini 4, ini juga 4, dan kemarin tertingginya adalah 4,3 kalau nggak salah ya, beda 0,3%. Nah sekarang diprediksinya 4,4. Jadi kalau 4,4 ini bisa bertahan ya, dalam artian tidak melewati 4,4, mungkin hanya 4%, 4,1, intinya tidak lewat 4,4, maka itu bisa dikatakan The Fed berhasil untuk memaintain sektor tenaga kerja. Kemudian dari segi PCE-nya ini kan diperkirakan sudah turunnya dari 2,6 ke 2,3 ya, karena sejalan, karena dampak dari suku bunga otomatis bisa untuk menurunkan dari inflasi itu sendiri. Kemudian core PCE juga diperkirakan akan turun juga dari 2,8 ke 2,6. Jadi yang perlu diperhatikan adalah PCE memang positif akan bisa turun, inflasinya ini diperkirakan akan bisa turun. Kemudian tingkat penganggurannya di sini ya. Tingkat penganggurannya itu 4,4 max. Kalau misalnya keluar nanti sampai akhir tahun, misalnya setiap hari Jumat ya. Berarti kan untuk NFP kita tinggal sisa lagi bulan Oktober, November, Desember. Ya, tinggal 3 bulan itu. Kalau selama 3 bulan ke depan NFP-nya bisa tidak keluar di atas 4,4, itu The Fed hebat. Maka orang-orang oke, ternyata The Fed itu bisa memproyeksikan dengan benar untuk saat ini, gitu kan. Kemudian untuk tingkat suku bunga sekarang. Tingkat suku bunga pada saat bulan Juni adalah 5,1. Nah, dengan data tingkat inflasi kemarin sudah turun ke 2,9, atau enggak di angka berapa kemarin inflasinya ya? 2,5 bahkan ya, 2,5. Ternyata itu membuat Jerome Powell dan juga kawan-kawannya itu berani untuk memangkas proyeksi suku bunganya menjadi 4,4. Which is ini adalah sampai akhir tahun 2024. Dan jika dilihat dari data sekarang, tingkat suku bunga sekarang adalah 5%. Oke. Tingkat suku bunga di Amerika sekarang adalah 5%. Kalau dilihat dari 5% ke 4,4 berarti ya anggaplah 4,5 ya, biar gampang kita ngelihatnya. Dari 5% sampai 4,5 berarti ada sisa perjalanan lagi 50 basis poin. Nah, sekarang bagaimana 50 basis poinnya? Apakah akan terjadi di setiap bulan, lagi 3 bulan ya? Ingat, di bulan depan kita nggak ada FOMC, yang ada pemotongan suku bunga adalah di bulan November dan Desember. Di sini untuk saat ini adalah untuk November sudah melakukan price in sedikit sebanyak 74%, itu sebanyak 25 basis poin. Dan ingat juga di November kita akan ada yang namanya pemilu.
Jadi ini karena masih lama, saya tidak mau membahas ini terlalu lama juga. Ya, yang penting kalian tahu tanggal dan juga bulannya, yaitu 8 November dan juga 19 Desember 2024. Ya, kita masih punya hutang lagi 50 basis point cut untuk di akhir tahun 2024. Kemarin sudah saya katakan kalau range untuk potong suku bunga saat ini adalah dari 75 basis point sampai 100 basis point dengan skenarionya sudah saya katakan kemarin yaitu 25 25 25, ada yang 50 cut dan 25 ataupun 50 25 25. Ya kan, ternyata yang kemungkinan terjadi adalah skenario yang terakhir yang dimana kemarin potong 50, November 25 dan Desember 25. Jadi in the long run itu adalah sampai 2024 4,4. Untuk detailnya ya, untuk detailnya adalah seperti ini. Jadi kalau bisa dilihat untuk detail dari untuk saat ini ya, detail dari suku bunga di Amerika adalah berkisar dari 2,5% sampai 3%. Ya. Ini kalau kalian lihat nih long run-nya ya, ini kan berarti dari 2, anggaplah dari 2,5 ya. Dari 2,5 sampai ke 3,5%, 3,75. Jadi dari 2,5 sampai 3,75. Jadi bisa dikatakan untuk suku bunga di Amerika saat ini itu kemungkinan ketika nanti sudah potong sampai 4,4 di akhir tahun 2024, next di tahun 2025 kemungkinan akan ada pemotongan suku bunga tetapi sudah mulai diperlambat. Kemungkinan ya untuk tahun 2025 itu hanya akan terjadi sebanyak 2 kali potong suku bunga aja. Ya, jadi kalau misalnya nanti Desember itu kan 4 sampai 4,25. Nah, kalau Januari potong lagi 25 itu kan berarti dari 3,75 ke 4. Dari 3,75 sampai ke 4 berarti dia itu berada di sekitaran sini. 3,75 sampai ke 4. Kemudian untuk nextnya dipotong 25 lagi. Mungkin di Maret 2025 ya kan, berarti dari 3,5 sampai 3,75. Dari 3,5 sampai 3,75 berarti masih di tengah-tengah di sini. Ya. Kemungkinan sih antara 3 atau 4 kali sih untuk di untuk di tahun 2025. Untuk di tahun 2025 saya rasa pemotongan suku bunga yang akan dilakukan oleh The Fed adalah sebanyak 3 atau 4 kali ke depannya dengan nominal ya flat yaitu 25 25 25 25. Berarti tahun 2024 sebanyak 100 basis point dan di tahun 2025 akan sama 100 basis point juga. Hanya saja kemungkinan tidak setiap bulan yang ada di sini, kemungkinan ada flatnya, tidak ada potong suku bunga, kemudian baru potong lagi 25 dan sebagainya. Jadi in the long run suku bunga di Amerika itu akan di-maintain dari ini ya, dari 2,5% sampai 3,75. Jadi kalau diambil tengah-tengahnya, pivotnya adalah dari 2,5 sampai 3,5. Berarti dengan kisaran tersebut ya udah, berarti dengan demikian suku bunga di Amerika itu masih cukup tinggi ya, dari 2,5 sampai 3,5%. Tidak, untuk saat ini Amerika itu suku bunganya tidak akan di angka 0. Ya, jadi kalau kalian ingat mana ya? Histori dari suku bunga di Amerika ini 10 tahun yang lalu max sih ya. Jadi kalau kalian ingat histori dari potong suku bunga, itu kan suku bunga pernah terjadi itu di September 2007 ya. Ini kan 5,25. Kemudian dipotong suku bunga terus gila-gilaan ya. Ini kalau kalian ingat tragedi global financial crisis itu kan, ini suku bunga dipotong sampai 0,25 bertahan bertahun-tahun dari 2008 sampai 2016 ya. 2016 kemudian naik lagi, kemudian baru flat lagi, dan sekarang gara-gara ini baru naik lagi. Dan apakah ini bakal mengulang kejadian global financial crisis? Saya rasa sih enggak ya. Kemungkinan mengulang kejadian di tahun 2000 ya, pada saat bubble.com sih kayaknya ini ya. Saya lupa di sini tahun 2000-an ini. Ya, mungkin kemungkinan kurvanya kan seperti ini. Yang dimana ini dari 5,5
akan stay dan di maintain di sekitaran 3,5 sampai 2,5% di sini. Kemungkinan ya sampai sini lah ya, sampai 2,5 atau enggak sampai 3,5%. Jadi in long run suku bunga di Amerika itu akan masih turun ya, masih turun di angka 2,5 sampai 3,5%. Apakah itu bagus buat USD? Yes, karena untuk saat ini tidak nol suku bunganya, tidak mengulang kejadian di setelah global financial crisis ya. Gitu. Oke. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUUSD hari ini, termasuk fundamental barusan. Jadi semoga kalian paham ya, ini dalam jangka panjang itu indeks dolar bakal kemana. Kalau kalian tanya ke saya, lalu apakah US dollar itu akan melemah? Yes, secara interest rate diferensial. Ya, jadi kalau saya pribadi bersiap untuk yang namanya long posisi dari semua major pair sampai akhir tahun 2024. Adapun penurunan itu hanyalah sekedar pullback. Ini saya kasih bocoran langsung ya. Dan ingat, target saya untuk di XAUUSD all time high-nya adalah di 2676 sampai 2700 dan ekstrim adalah sampai $3.000 per troy ounce. Oke? Jadi itu dulu ya yang bisa saya kasih, dan saya kasih sedikit kisi-kisinya untuk yang major pair yang lain. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.